Oke, halo teman-teman. Jadi kita lanjut ya untuk pembahasan kemungkinan bentuk-bentuk soal yang akan keluar di UAS metode numerik nanti. Nah, jadi seperti video sebelumnya, aku tekankan lagi bahwa untuk yang eh, kemungkinan jenis soal dari UASnya itu, yang pertama ada manipulasi codingan saja, dan yang kedua itu ada manipulasi codingan beserta tinjauan matematis secara runut sesuai algoritma. Di sini ada tambahannya, sesuai algoritma. Nah, pada video kali ini kita akan membahas untuk yang materi matriks. Nah, jadi untuk yang materi matriks, untuk yang kemungkinan terbesarnya itu adalah ini sesuai dengan yang kuingat ya, yang di tahun lalu yaitu tahun 2025 UASnya itu kita langsung diberikan bentuk persamaan simultan seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menyelesaikannya dengan metode LU. Nah, bisa jadi mungkin yang tahun ini eliminasi Gauss ya. Itu aku gak tahu. Tapi teman-teman ingat-ingat lagi saja materi apa sih yang paling ditekankan di eh, kelas. Misal metode yang paling ditekankan itu LU dekomposisi atau eliminasi Gauss atau yang setelahnya Gauss-Seidel dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ingat dan perkirakan kira-kira yang paling eh, sering, yang paling dibahas itu yang metode mana. Nah, kembali lagi ke contoh soal, ke kemungkinan bentuk soal. Itu untuk yang materi matriks ini, itu kita bakal diberi suatu persamaan ini. Kemudian dengan algoritma, kalau tahun kemarin kan LU dekomposisi ya. Nah, kemudian dengan algoritma LU dekomposisi ini, itu kita diminta untuk mencari nilai x nilai x ketiga. Nah, kalau diminta untuk mencari x ketiga kan berarti kita harus pakai prosedur LU dekomposisi di sini kan. Nah, itu yang diminta di soal pada tahun 2025. Jadi kita diminta untuk melaksanakan prosedur LU dekomposisi dengan runut dan kita tuliskan satu persatu. Misal mulai dari langkah pertama itu tinjau kolom ke satu. Nah, kemudian langsung tentukan pivot elemen. Kemudian hitung faktor eliminasi. Nah, jadi yang ini dilakukan secara satu persatu. Kemudian kita diminta untuk bentuk matriks segitiga atas kan. Kemudian diminta untuk bentuk matriks segitiga bawah. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita harus tampilkan juga nanti hasil eliminasinya dan isi dari matriks L, matriks U, dan matriks B setelah dilakukan yang ini. Berarti yang ini kan B aksennya, yang ini A aksennya. Itu perlu diperlihatkan juga semuanya. Nah, kemudian nanti dengan prosedur substitusi majunya, prosedur substitusi baliknya, nah itu nanti akan didapatkan X1, X2, dan X3. Nah, jadi itu untuk yang soal matriks. Jadi kita diminta untuk langsung menurunkannya secara matematis, tapi sesuai dengan uh, prosedur dari metodenya secara numeriknya. Nah, kemudian yang ini, karena ini kan termasuk metode, termasuk kemungkinan yang kedua kan, yang dia manipulasi source code dan tinjauan matematis. Nah, untuk yang ini gak banget.
Nah, kita tulis ya di sini. Integrasi numerik. Matriks. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, kita mulai langsung ya. Kita mulai dulu ya dari kemungkinan pertama. Itu manipulasi codingan. Nah, biasanya baris sintaks pentingnya dihilangkan. Maka dari itu ingat-ingat yang baris sintaks pentingnya. Coba kita kembali lihat ya untuk yang matriks. Nah, ini dia. Kalau dilihat kan yang sintaks terpenting, misal yang ini eliminasi Gauss ya. Yang penting tuh yang bagian yang dalam looping ini. Namun yang dalam looping ini yang aku tekanin itu yang paling penting sebenarnya adalah yang bagian ini. Karena dia berperan sebagai yang membentuk matriks A aksen dan B aksennya. Karena yang ini itu cuman mencari pivot dari matriks kolomnya. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jadi teman-teman ingat sintaks yang penting ini, terutama yang ini, karena kemungkinan itu yang bakal dihilangin dan kemudian teman-teman harus masukkan. Nah, kemudian yang penting kedua dalam metode eliminasi Gauss ya, ini yang kita bahas. Itu sintaks yang ini yang penting. Jadi teman-teman kembali lagi aku ingatkan bahwa teman-teman perlu menguasai bagaimana prosedurnya berjalan, sehingga dengan menguasai itu teman-teman bisa menghafal sintaks-sintaksnya dan menguasai sintaks-sintaksnya gitu. Nah, kalau yang LUD komposisi itu tentu saja yang ini lagi, karena kalau bentuknya masih hampir persis sama ya dengan eliminasi Gauss, cuman dia berbeda di sininya bentuk deklarasinya. Kemudian di sini ada tiga bagian ya. Yang pertama LUD decomnya, kemudian forward substitutionnya dan back substitutionnya. Nah, itu untuk kemungkinan yang pertama. Kita masuk kembali ke sini. Nah, kemungkinan yang kedua itu manipulasi coding plus tinjauan matematis. Berdasarkan prosedur metode seperti yang aku jelaskan di awal ya. Nah, jadi ini untuk yang materi matriks. Jadi untuk yang dimodulkan itu kita ditunjukkan bahwa untuk yang materi matriks mana ya? Bentar. Matriks itu kan kalau di sini yang modul yang intro matriks ini itu ada LUD komposisi, ada matriks permutasi dan ada eliminasi Gauss. Yang penting menurutku adalah LUD komposisi sama eliminasi Gauss. Karena yang LUD komposisi itu digunakan kebanyakan di yang bagian modul operasi matriks ini, dimana untuk determinan kan kita juga menggunakan LUD komposisi kan. Nah, kemudian untuk yang determinan ini ingat yang ini. Kemudian yang inverse juga pakai LUD komposisi lagi. Jadi makanya aku bilang yang penting itu adalah yang LUD komposisi sama eliminasi Gauss bisa jadi. Seperti itu untuk yang matriks. Oke, kita lanjut di
video selanjutnya. Yang akan kita bahas itu adalah materi finite difference ya. Materi finite difference, syarat awal dan syarat batas. Oke.